Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul furqan linufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wa julasainal afadil, wonten ngarsanipun sesepuh bini sepuh ingkang lebduhe kaweruh wana ing pamawas lebduhe pitutur luhur, wonten ngarsanipun Bapak Lurah beserta jajaran utawi ingkang mewakili Pamangkunegari Kalurahan Kedung Keris ingkang kula hormati, wonten ngarsanipun bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Nglipar ingkang kula hormati, Bapak pimpinan ranting Muhammadiyah Kedung Keris ingkang kula hormati, ugi bapak-bapak, ibu-ibu sedayanipun jamaah pengajian Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Nglipar ingkang kula hormati. Saderengipun kula matur tansah kalantur, sumangga kula dherekaken ngunjukaken raos syukur. Langkahipun atur ingkang nomor 1, boten wonten tembung ingkang langkung utami kejawi ngunjukaken raos syukur dumateng Gusti ingkang sampun amaringi nikmat, rahmat, taufik, hidayah saha nugraha sehulasaning Gusti kang lumuntur dumateng kula dalah panjenengan sami, sehingga wonten ing titi-wanci titi hari saat enjang niki kula panjenengan sedaya saged makempal wonten ing majelis ingkang sampun winanci ingkang sepisan inggih menika niat silaturahmi. Sing do dugi mriki niat ikhlas ngaji, mugi-mugi dawa umur gampang rezeki. Sing lagi nyandang lara muga-muga ya ndang mari. Sing lagi nyambut gawe muga-muga malimpah gajine tambah mikwati tambah ngayani. Sing urung duwe jodoh muga-muga ndang ketemu ndang rabi. Sing urung duwe jodoh Bu, nek sing sampun nggih sampun. Salajengipun sing duwe utang akeh muga-muga sing utangi lali, ampun. Muga-muga ndang bisa nyauri, amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, biasanipun enten dai utawi mubalik niku ingkang sepisan inggih menika ngajak-ajak wonten ing syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah, la azidannakum, maka sungguh benar-benar akan aku tambah nikmatnya. Walain kafartum, akan tetapi ketika kita tidak bersyukur malah kufur, kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka nuwun sewu Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, pilihan kita cuma dua, pilih syukur nopo kufur. Kinten-kinten pilih sing pundi Bu?
syukur. Maka kalau kita bersyukur, insya Allah Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Kita tidak diminta oleh Allah untuk membayar atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, Pak Bu. Allah hanya minta untuk disyukuri. Bahkan ketika kita bersyukur malah Allah tambah dan tambah lagi kenikmatan untuk kita. Nuwun sewu, carane tiyang Jawi utawi petani syukur niku gampil, Pak Bu. Syukur diwenehi nggih tanah subur nggo tanem tandur, panen pari ya iso nempur, panen kacang ijo iso dienggo gawe bubur, panen kapuk iso dienggo gawe bantal karo kasur, panen bako nek apik nggo gawe rokok, nek elek nggo gawe susur. Tesih do nyusur, Mbah. Nggih, biasane pun do punah meniki sing nyusur niki. Niki nek kula panjenengan sedaya bersyukur, nuwun sewu nek mboten bersyukur malah kufur. Naudzubillahi min dzalik, musibah lor kidul, gunung do jungkur, angin mabur-mabur, banjir nek banjir toya niku pun biasa. Pripun nek banjiri banjir lumpur, contoh Sidoarjo Jawa Timur. Naudzubillahi min dzalik. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menjanjikan kepada sebuah negeri ketika penduduknya beriman dan bertakwa, maka Allah akan la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ketika sebuah penduduk negeri itu kemudian beriman dan bertakwa, maka Allah akan melimpahkan kepada mereka, maka Allah akan membukakan kepada mereka pintu-pintu berkahnya, baik dari langit maupun dari bumi. Tapi syaratnya harus beriman dan bertakwa. Maka tidak heran Bapak Ibu rahimakumullah, negara kita terkenal dengan negara yang subur, negara yang gemah ripah loh jinawi. Nek jarine simbah-simbah riyen niku gembili sak kendi-kendi, ganyong sak gentrong, jagung ledung-ledung, tewel sak gudel. Tewel niku napa, Bu? Gori. Mang bayangke gori sak gudel-gudel niku sak pinten niku sampe. Niki saking gemah ripah loh jinawine Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi ketika tidak diimbangi dengan iman dan takwa, maka kemudian keberkahan itu tidak akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuwun sewu nek mamine mboten bersyukur, nandur-nandur ya wis ra iso subur. Nandur pari ora tau bati, nandur waluh ora tau ngunduh, nandur salak entek rusak, nandur lombok entek bosok, nandur telong delalai colongi nguwong. Naudzubillahi min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah, nderek nepangaken kula Budi Aditya Wardana Bapak Ibu. Nggih, alhamdulillah saged sowan wonten ing padukuhan Kalurahan Kedung Keris mriki. Asal kula saking Lorok Kedung Pok Nglipar. Nggih, menawi dereng tepang nggih Bapak Ibu, kula nggih napa sinambi nggih momong lare-lare santri pondok pesantren modern Muhammadiyah Darul Khair Nglipar. Alhamdulillah niki kula napa istri baru satu, anaknya sudah dua, Pak Bu. Napa kualik niki? Oh, istri sudah satu, anaknya baru dua. Nggih, alhamdulillah nyuwun doa restunipun mugi mengke saged napa bina keluargi ingkang sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu rahimakumullah ingkang salajengipun sholawat ugi salam ugi katetepna dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, niki temanipun inggih menika kematian sebaik-baik nasihat untuk kita.
Suatu ketika Imam Al-Ghazali nate tanya dumateng murid-muridipun Bapak Ibu. Misalipun niki kula Imam Al-Ghazali niki misalipun nggih jenengan murid-muridipun. Maka bertanya begini, mungkin nek kula napa nun sewu timbali wahai murid-muridku mungkin dijawab he ngoten nggih. Ajenge rame. Wahai murid-muridku. Nggih, niki enten muridé tenan nek niki. Apa yang paling dekat dengan kita? Murid-murid enten sing jawab, nggih sing dekat dengan kita keluarga, Pak. Enten sing jawab bapak, enten sing jawab ibu, enten sing jawab pacar, Pak, nek sing rada nyelindes ya. Maka kemudian, ya betul, itu betul wahai murid-muridku, yang paling dekat dengan kita itu semua. Akan tetapi ada yang paling dekat dengan kita, yaitu kematian. Kenapa kematian, Bapak Ibu rahimakumullah? Karena kita tidak tahu, Pak Bu, kapan Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita. Padahal sesuatu yang pasti, semua yang ada di dunia ini pasti akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Yang harus kita tahu, ketika kita dipanggil, mau tidak mau, siap harus siap, itu kita pasti harus mempersiapkan diri. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan bagi setiap umat, bagi setiap manusia itu ada ajalnya. Maka ketika ajal itu datang, la yastakhiruna sa'atan. Ketika ajal itu datang, mereka tidak akan bisa mengakhirkan walaupun hanya sedetik saja. Wala yastaqdimun, dan tidak pula bisa memajukannya. Maka kenapa kemudian Imam Al-Ghazali membahasakan yang paling dekat dengan kita adalah kematian? Karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita. Bapak Ibu rahimakumullah, yang selanjutnya Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, nah, kok mboten semangat nih? Toke wis lali nek kula niki gurune ngoten. Nggih, wahai murid-muridku, apa yang paling jauh dengan kita? Nek wau paling dekat, yang sekarang paling jauh. Enten sing jawab Jakarta, Pak. Enten sing jawab nggih Bandung dan lain sebagainya. Iya betul, murid-muridku itu semuanya jauh dengan kita. Akan tetapi ada yang paling jauh dengan kita, yaitu masa lalu. Masa lalu, malah nyanyi nih. Artinya apa? Kenapa masa lalu itu paling jauh dengan kita? Bahkan satu detik yang baru saja kita lewati, kita tidak akan bisa bertemu dengan waktu tadi. Maka paling jauh. Maka sebagai orang yang hidup di dunia, kita harus memperhatikan langkah kita, Bapak Ibu. Jangan sampai apa yang sudah kita jalani kok itu kemudian tidak bermakna kebaikan apa-apa. Karena apa? Karena kita tidak bisa kemudian mengulangi waktu yang sudah kita lewati. Bapak Ibu rahimakumullah, maka pada pagi hari ini insya Allah kita akan mengkaji salah satu kitab, ya menika kitab karya ulama-ulama kita, ulama-ulama Muhammadiyah, khususipun niki Kitabul Janazah, atau kitab yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Niki kitab niki nek wonten ing himpunan putusan tarjih niku sampun diputuskan wonten ing Kongres Muhammadiyah seperempat abad niku tahun 1936 di Jakarta. Terus niki napa keputusan Muhammadiyah yang berkaitan tentang pengurusan jenazah.
yang mana niki ada beberapa bab. Ada bab persediaan memandikan mayat, mengkafani mayat, mensolatkan mayat, kemudian menguburkan mayat, dan terakhir ditutup dengan melawat dan bab ziarah kubur. Tapi pada pagi hari ini insya Allah akan kita bahas satu bab saja, yaitu bab pertama, bab kaifiyatut tajhiz, atau kalau bisa kita artikan dengan cara persediaan atau cara persiapan ketika kita hendak menghadapi kematian. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, nggih matur nuwun. Yang pertama disebutkan dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih, idza maridha ahadukum falyasbir. Apabila seseorang dari kamu sakit, maka hendaklah ia bersabar. Nah, terus tuntunanipun Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita merasa sakit, mungkin merasa sakit yang sudah berkepanjangan, satu tuntunan yang diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad supaya kita bersabar. Betapa banyak orang yang kemudian nuwun sewu karena rasa sakitnya terus kemudian tidak kuat dan lupa untuk bersabar, sehingga melakukan cara-cara yang dilarang oleh agama kita. Nun sewu, di Gunung Kidul ini Bapak Ibu rahimakumullah, yang kami dengar itu angka paling tinggi dalam hal nun sewu untuk angka bunuh dirinya Bapak Ibu. Entah itu karena wallahu a'lam, karena kesulitan hidup yang menghimpit, atau mungkin karena sakit yang berkepanjangan dan tidak sabar lagi. Maka satu tuntunan yang kemudian diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ketika kita sakit maka kita harus bersabar. Dalam dalilnya kemudian disebutkan li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man marido lailatan fasobara wa radiya biha anillah kharaja min dzunubihi kayaumi waladatuhu ummuhu. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sakit satu malam, maka kemudian ia bersabar dan pasrah kepada Allah, maka terlepaslah ia dari dosanya sebagaimana ia dilahirkan pada hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan tersebut dalam kitab Sirajul Munir juz 3 halaman 358. Ini kemudian kenapa ulama-ulama kita mencantumkan ini di pertama dalam kitab persiapan atau kaifiyatut tajhiz, agar kita sadar Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita ditimpa sakit kita harus bersabar. Ingkang salajengipun yang kedua, putusan yang kedua, wa idah tudira fal yuhsin dzannahu. Sebelumnya maaf, wal ta'uduhu. Dan yang kedua, ini tuntunan untuk orang yang kemudian yang tidak sakit begitu. Dan hendaklah kamu menjenguknya. Kalau tadi untuk tuntunan orang yang sakit itu bersabar, sedangkan orang yang tidak sakit itu menjenguknya. Jadi tuntunannya kalau orang tetangga-tetangga, saudara, kerabat kok ada salah satu keluarga kita sakit, maka tuntunannya kita menjenguknya. Hal ini didasarkan oleh hadis Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janazah wa ijabatud da'wah wa tasmitul i'atish, yang artinya
Mengingat hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hak orang muslim atas orang muslim lainnya ada 5. Raddus salam, yang pertama yaitu menjawab salam. Bersalam itu hukumnya sunnah, tapi kalau menjawab salam hukumnya wajib. Ya, kita bertemu dengan saudara kita salam sunnah. Tapi kalau sudah ada orang yang salam, maka kemudian wajib bagi kita untuk menjawab salam. Yang pertama. Yang kedua, wattiba'ul wa iyadatul marid, dan kita mengunjungi, menjenguk orang yang sakit. Kalau ada orang yang sakit kita jenguk, itu haknya orang muslim atas orang muslim lainnya. Yang ketiga, wattiba'ul janazah, dan mengiringi jenazah. Yang keempat, wa ijabatud dakwah. Yang keempat itu mendatangi undangan. Terus nek enten undangan, maka kemudian kita datang, kita mendatangi, kita menjawab undangan tersebut. Nggih, meskipun janjane nek pas bulan Syawal dhewe ngene kok undangane rada kakehan, Pak Bu. Nggih, teng pundi-pundi niku napa banyak undangan. Tidak heran Pak Bu, Syawal niku kesingkatan dari Syahrul Walimah. Napa bulan walimah. Jadi kalau banyak undangan niku mboten sah napa heran gitu. Nah, yang terakhir, yang kelima, dan mendoakan orang yang bersin. Ya, jadi kalau ada orang yang bersin kemudian mengatakan alhamdulillah, maka kita doakan yarhamukallah. Ini termasuk salah satu hak muslim atas muslim lainnya ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, yang ketiga kalau di putusan Muhammadiyah ini, wa idza tudira fal yuhsin dhannuhu billah, dan bila ia hampir sampai kepada ajalnya, maka hendaklah ia berprasangka baik kepada Allah. Jadi kalau kemudian nanti suatu saat Bapak Ibu rahimakumullah, kula panjenengan sedaya sudah merasa kalau kemudian ajal sudah dekat kepada kita, maka yang kita lakukan adalah berprasangka baik kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah. Maka kemudian apa dalilnya? Dalilnya dalam hadis riwayat Jabir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla mautihi la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang sebelum wafatnya, janganlah seorang dari kamu semuanya mati kecuali berbaik sangka, berhusnudzon kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain disebutkan, masuk kepada seorang pemuda yang hampir pada ajalnya, maka beliau bersabda, bagaimana perasaanmu? Jawabnya, aku berharap kepada Allah dan khawatir akan dosaku. Maka selanjutnya Nabi SAW bersabda, kalau berkumpul kedua sifat itu dalam hati seseorang hamba pada peristiwa seperti ini, maka tentulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang diharapkan dan melindunginya dari apa yang ditakutkan. Jadi kalau sebelum meninggal dunia kemudian kita hanya berharap kepada Allah, husnudzon kepada Allah, kemudian mengkhawatirkan dosa-dosa kita, sabda Rasulullah, maka Allah akan memberikan apa yang dia harapkan. Kalau dia harapannya tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, Allah akan memberikan itu. Kalau kemudian dia khawatir akan dosa-dosanya, maka Allah akan melindunginya dari apa yang dia takutkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini
sebetulnya sudah dijelaskan, sudah kemudian disampaikan oleh ulama-ulama kita dan dirumuskan dalam butir-butir dalam himpunan putusan tarjih ini. Salah satunya kemudian tadi cara ketika kita akan menghadapi kematian. Yang selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang dilakukan adalah ketika kemudian kita hendak meninggal dunia, maka yang selanjutnya kita diminta untuk berwasiat. Kalau ia meninggalkan harta benda, jadi berwasiat dulu. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu kita punya harta lalu kemudian kita lupa untuk berwasiat. Kasihan ketika kita nanti sudah meninggal dunia, maka harta ini nanti kalau tidak betul-betul kita wasiatkan kepada ahli waris kita, bisa jadi nun sewu malah nanti menjadi sengketa, bisa jadi nanti rebutan dan lain sebagainya. Maka untuk memperjelas itu diwasiatkan untuk ahli waris kita gitu. Yang kelima Bapak Ibu rahimakumullah, nah ini yang kemudian menjadi ciri khasnya Muhammadiyah, lakinu la ilaha illallah. Hendaklah ia kami talkinkan, tuntun membaca orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Maka sebetulnya tuntunannya itu Bapak Ibu rahimakumullah, kita membacakan la ilaha illallah itu ketika kita mentalkin orang yang hendak meninggal dunia. Niki saya bacakan dalilnya. Li hadisi Abi Sa'idin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lakinu mautakum la ilaha illallah. Karena hadis Abu Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, talkinkanlah orang-orang yang akan meninggal di antara kamu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Rawahul jamaah illa al-Bukhari. Diriwayatkan oleh ahli hadis, jamaah itu banyak ahli hadis, di antaranya Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Tirmidzi dan Ibnu Majah, tapi disebutkan di sini illal Bukhari, selain Imam Bukhari. Jadi jamaah itu banyak, kecuali tadi disebutkan Imam Bukhari. Nah, di sini ada tambahannya Bapak Ibu rahimakumullah. Ama qiraatul yasin 'alal muhtadhari falaisa laha aslun tsabitun. Bahwa bacaan surat Yasin pada orang yang hampir meninggal dunia itu tidak ada dalilnya yang sahih. Jadi memang ini sudah diteliti oleh para ulama-ulama kita di majelis tarjih, bahkan sejak tahun 1936 diputuskan bahwa pembacaan surat Yasin kepada orang yang mau meninggal dunia itu tidak ada dalilnya yang sahih. Maka biasanya kemudian Muhammadiyah tidak mengamalkan itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita hendak meninggal dunia, maka ini sering kita sebut dengan sakaratul maut. Sakaratul maut itu kalau dalam bahasa Arab berasal dari kata sakaro. Sakaro ini masih satu akar kata dengan sukaro. Terus sakaratul maut. Kenapa nama sakaratul maut? Ternyata masih ada akar kata sukaro. Sukaro niku kalau kita lihat dalam Al-Qur'an artinya mabuk, Bapak Ibu. Ada satu ayat yang kemudian mengatakan la taqrabus shalah wa antum sukaro. Janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk gitu. Ternyata ini asbabun nuzulnya dulu pernah diceritakan bahwa pada saat itu memang syariat haramnya khamr itu belum turun 100% haram mabuk. Karena apa? Kebudayaan masyarakat pada saat itu orang masih meminum khamr ya untuk menahan dingin, atau memang ya budayanya minum khamr begitu. Sehingga Al-Qur'an datang, Islam datang tidak langsung serta-merta mengharamkan khamr. Ada tingkatannya, ya.
Jadi termasuk ayat yang tadi saya bacakan, la taqrabus shalah wa antum sukara, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Nek bar sholat arep mabuk rapopo. Nah zaman dulu begitu, tapi nek saniki ya mboten angsal Pak Bungo kayak di saya penting ora sholat oleh mabuk gitu mboten. Apa sebab nuzulnya dulu Umar bin Khattab ngimami sholat pas pada saat itu masih mabuk, sehingga ketika membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun niku bolak-balik mboten rampung-rampung mabuk. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud, dan seterusnya terus muter gitu. Karena mabuk niku wau gitu. Maka akhirnya turunlah surat la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sampai engkau tahu apa yang engkau baca. Maka kemudian pada periode selanjutnya ketika umat Islam sudah siap, maka turunlah ayat yang kemudian mengharamkan khamr, innamal khamru wal maisiru dan seterusnya itu. Artinya ada tingkatannya begitu, tidak serta-merta langsung diharamkan, tidak. Nah, kaitannya terus apa hubungannya Mas Budi? Napa kalian sakaratul maut? Dan masih ada hubungannya, Pak. Ternyata secara filosofis kenapa sakaratul maut itu masih ada satu akar kata dengan sukaro mabuk, karena diibaratkan orang yang sedang sakaratul maut itu ibarat orang yang mabuk, tidak sadar apa yang sedang dihadapinya, nggak sadar apa yang diucapkannya. Kalau dulu di POTM kami kemudian diberikan penjelasan oleh ustadz kami, kenapa sakaratul maut itu orang yang mabuk. Misalipun nek mabuk niku kan nek kula panjenengan sedaya ngunjuk teh saking kathahé terus mabuk, naik kendaraan kayak mabuk gitu. Mengke yang dikeluarkan niku teh nopo yang lain, Bu? Teh nopo kopi sing medal niku nek ngunjuke teh. Teh. Nek kula panjenengan sedaya ngunjuke cendol dawet sing mentel mengke cendol napa susu cendol gitu. Artinya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Orang yang mabuk itu mengeluarkan apa yang sebelumnya dia minum. Begitu juga dengan sakaratul maut. Orang yang sakaratul maut itu nanti mengeluarkan apa yang setiap hari, setiap saat yang sebelumnya menjadi kebiasaannya, tanpa sadar. Karena apa? Itu sudah di alam bawah sadarnya. Nuwun sewu, orang yang senantiasa berzikir, orang yang senantiasa membaca Quran, berkata hal-hal yang baik, maka nanti ketika sakaratul maut, ya itu yang keluar dari mulutnya. Ketika ditalkin tadi la ilaha illallah, ayumbah la ilaha illallah, insya Allah mudah. Karena kebiasaannya mengucapkan itu. Gitu. Tapi nuwun sewu, kalau kebiasaannya hal-hal yang diucapkannya hal-hal yang buruk, kebun binatang gembira loko lan sak piturute niku sing keluar dari mulutnya, maka ketika ditalken ayo mbah la ilaha illallah, nah yang keluar malah niku wau gitu. Kenapa? Karena tidak sadar. Karena tidak sadar. Ada yang mengatakan sakaratul maut itu sakitnya seperti ditusuk 1000 pedang dadi siji. Artinya kemudian rasa sakitnya itu sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah saja ketika tahu sakitnya sakaratul maut, apa yang dikatakan kepada malaikat Jibril, kalau begini sakitnya tolong sakit sakaratul maut semua umatku timpakan kepadaku. Begitu. Saking sayangnya Nabi kepada kita Bapak Ibu. Yang masih dikurangi oleh Nabi pun ternyata sakitnya itu lebih. Nah, karena dalam keadaan yang sakit yang tidak tertahankan itu, kita nggak sadar apa yang kita keluarkan. Maka kalau mau sakaratul maut bisa mengucapkan ditalkin la ilaha illallah lancar, monggo dari sekarang kita biasakan Bapak Ibu zikir, membaca Quran, wirid la ilaha illallah begitu. Kemudian
ya kita rutinkan, kita masukkan ke dalam hati kita. Tidak heran Bapak Ibu rahimakumullah, karena apa yang biasa kita lakukan itu nanti yang akan keluar. Diceritakan dulu dalam nopo kisah salafus soleh itu ada yang menceritakan ketika hendak meninggal dunia, orang yang biasanya itu jualan kain di pasar Pak Bu, ketika ditalkin ayo la ilaha illallah, yang keluar nopo, ini silahkan beli, ini murah, ini diskon, ayo silahkan beli. Mang bayangin nek jenengan ngoten niku Pak Bu. Bukan berarti tidak boleh berjualan, bukan, tapi kemudian apa yang kita masukkan dalam hati kita, yang kita sebutkan dengan mulut kita, mari kemudian kita betul-betul kita resapi. Bahkan itu nanti kalau meresap ke dalam diri kita, itu nanti yang akan keluar ketika kita sakaratul maut. Maka tidak heran kalau banyak artis-artis itu yang kemudian nopo hijrah Pak Bu. Saya pernah mendengar salah satu kesaksian, nek riyen mungkin Bapak Ibu ada yang tahu band Sheila on Seven. Napa mboten anu niki. Ada Sheila on Seven, salah satu personilnya namanya Sakti. Sakti ini kemudian sekarang terkenal dengan Ustadz Salman Al-Jogjawi. Jadi pindah nopo hijrah dari anak band terus kemudian jadi Ustadz, jadi dai, namanya diganti, tadinya Sakti jadi Salman Al-Jogjawi gitu. Nggih, karena saking Jogja, Sheila on Seven kan saking Jogja niku nggih. Alasannya apa Bapak Ibu rahimakumullah, ketika ditanya kenapa engkau berhijrah? Karena saya takut ketika nanti saya datang, saya meninggal dunia, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dalam keadaan sedang jingkrak-jingkrak di atas panggung gitu. Anak band ini. Maka kemudian takut begitu. Karena apa? Orang yang meninggal dunia tidak jauh dari kebiasaannya gitu. Bahkan ada itu orang yang biasanya sabung ayam begitu, nggih, pitik niku disabung begitu, ketika hendak meninggal dunia niku nggih sekaratul mautnya kemudian seperti ayam yang napa nggih ajeng mati disabung niku gitu. Naudzubillahi min dzalik itu. Maka itu tadi Salman Al-Jogjawi mengatakan, saya nggak mau ketika mati saya sakaratul maut dalam keadaan sedang jingkrak-jingkrak di atas panggung. Maka kemudian banyak ya artis-artis, ya, anak band kemudian yang apa namanya yang hijrah. Nek enten band Peter Pan niku ada personilnya beberapa niku. Ada yang namanya Reza niku tukang ngedram niku. Sekarang jadi hijrah, kemudian pakaiannya putih, pakai peci, jenggoten, terus dipanggil Ustadz Reza gitu ya. Enten gitarisnya namanya Uki, gitaris niku band Peter Pan, band Noah nek sakniki niku nggih hijrah, kemudian jenggote panjang jadi Ustadz, namanya Ustadz Uki. Nah niki sing dereng niki meng Ustadz Aril niki, Aril Noah niki dereng hijrah niki. Monggo kita doakan moga-moga kayak niki kayak dapat hidayah ke hijrah. Artinya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Kita meninggal dunia tidak jauh dari apa yang selama ini menjadi rutinitas kita. Apa yang kita ucapkan ya tidak jauh dari situ nanti ketika kita meninggal dunia. Maka filosofinya kenapa sakaratul maut itu ibarat mabuk kematian, karena kita tidak sadar apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan ketika kita sakaratul maut. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mari betul-betul kita selain mengucapkan, nek meng diucapkan la ilaha illallah ping 1000 tanpa ada pemaknaan di dalam hati niku nggih sami mawon, hanya terbatas pada mulut kita. Nggih. Maka betul-betul harus kita resapkan di dalam hati. Kenapa kemudian Muhammadiyah nek bar salat niku wirite meng cukup subhanallah, alhamdulillah, kalih Allahu Akbar niku meng 33 kali, semuanya 33 di jumlah 99, ditutup dengan la ilaha illallah. Tapi bukan kemudian mengurangi maknanya sambil berzikir subhanallah subhanallah begitu sambil kita masukkan dalam hati kita. Ya, jangan meng subhanallah meng cepet-cepet subhanallah 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 tanpa ada pemaknaan dalam hati kita. Ya. Maka itu cuma segitu nek di saudara kita kadang-kadang sampai kelamaan, bahkan sampai itunya banyak,
Nah, tapi kita sedikit, tapi insya Allah kita masukkan di dalam hati. Kenapa ini penting? Karena itu nanti yang kemudian akan terpatri dalam hati dan akan keluar ketika kita sakaratul maut. Ada cerita begini, Bapak Ibu rahimakumullah. Seorang syekh, itu syekh itu orang yang biasanya mengajarkan tauhid, mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Pernah suatu syekh ini kemudian dia punya burung beo atau burung kakak tua. Intinya burung yang bisa menirukan suara manusia. Enten niku burung nopo niku bisa nih. Nek burung emprit ketoke ora. Burung beo atau burung kakak tua begitu, artinya bisa menirukan. Saking syekh ini itu sudah nopo, sudah banyak sekali mengajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, akhirnya kemudian burungnya ini sampai hafal sehingga bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Niki luar biasa, mesti nek didol ya larang niki. La ilaha illallah, la ilaha illallah, saking seringnya begitu. Nah, suatu ketika kemudian burungnya ini dicatek kucing. Gelo napa mboten niku? Dicatek kucing mati, kemudian dimakan kucing itu. Nah, syekhnya menangis gitu. Terus dineng-nengi kalih muridnya, wahai syekh, tidak usah menangis, itu hanyalah burung gitu. Nanti bisa beli lagi. Mungkin tak tukokne nek guru love berarti aku ya mampu guru gitu. Apa jawab gurunya? Ini sebagai renungan bagi kita semua Bapak Ibu rahimakumullah. Gurunya menjawab, syekhnya menjawab, wahai muridku, bukan itu yang aku tangiskan. Aku menangis karena aku melihat langsung burungku dimakan oleh kucing, dicatek oleh kucing itu tadi. Tapi apa yang dia lakukan, meskipun dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah, burungnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, ternyata yang dia ucapkan bukan la ilaha illallah, tapi hanya teriakan-teriakan yang tidak jelas, kek 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 gitu. Dan nek burung nek ngoten niku disadang kayak gitu. Padahal dia sudah hafal la ilaha illallah. Lalu bagaimana itu nanti kalau menimpa kepada saya? Saya ini setiap hari ngajar la ilaha illallah, misalkan setiap hari gaenane la ilaha illallah, tapi ketika tidak dimasukkan dalam hati, ketika yang keluar hanya teriakan-teriakan yang tidak jelas. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kematian ini sebagai nasihat bagi kita. Barangkali kemudian kita mungkin sudah mengucapkan yang baik, mungkin sudah berzikir, tapi jangan lupa kita resapkan, masukkan di dalam hati kita. Kematian sebagai pelajaran bagi kita. Kita hidup dari muda sampai usia tua, kemudian ini sebagai pelajaran bagi kita. Nek carane tiyang Jawa mbiyen, jaman isih enom rambute ireng, bareng wis tuwa njur malih putih iku mertandani sampeyan wis arep. Pengumuman Bapak Ibu sing rambutnya pun putih berarti pun ajeng. Nggih. Nyuwun sewu niki nggih. Mula yen ibadah aja krana pamrih, supaya diterima zat ingkang maha asih. Jaman isih enom kupinge tengen, bareng wis tuwa njur malih budak iku mertandani sampean wis arep diidek-idek. Jaman isih enom mripate awas, bareng wis tuwa njur malih lamur iku mertandani sampean wis arep mlebu kubur. Ampun mati Bu niki nek ur-ur niku akhirnya nggih ur ngoten niku kok diatur niki nggih. Mula neng donya dadi wong jujur, wong kuwi nek jujur uripe bisa makmur. Nah, nek ur nggih ur ngoten niku. Jaman isih enom kulite kenceng, bareng wis tuwa njur malih kisut iku mertandani sampeyan wis arep mlebu bolongan ciut. Ampun bolongan semut mboten sedeng mangkene.
Jamane isih enom, gigine kuat bareng wis tuwa, njur malih ompong iku mertandani sampean wis arep mlebu ngerti. Mula ana donya aja dadi wong sombong, wong kuwi nek sombong amale bisa kobong. Terus niki pepeling Bapak Ibu rahimakumullah terakhir nek teng napa mahfudot lari-lari pondok niku biasanya melajari mahfudot kata-kata mutiara begitu. Waladatka ummuka ya bna adama bakiya wan nasu haulaka yadhakuna surura faj'alin nafsika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Waladatka ummuka ya bna adama, waladatka ummuka ya wahai anak Adam, engkau dilahirkan oleh ibumu sedangkan engkau dalam keadaan menangis. Dan manusia di sekelilingmu wana suhaulaka yadhakuna sururo, engkau lahir senger dalam keadaan nangis, orang-orang di sekitarmu mereka bahagia, tertawa, bayine wis lahir, itu tertawa bahagia gitu. Faj'alin nafsika antakuna idza bakau, maka jadikanlah ketika nanti di hari kematianmu, ketika semua orang menangis, engkau dalam keadaan tersenyum bahagia. Artinya kita lahir dalam keadaan menangis, orang-orang senang dengan kehadiran kita. Sedangkan ketika kita menutup usia, ketika kita meninggal dunia, orang-orang yang menangis, kita yang tertawa bahagia, kita tersenyum dalam keadaan nangis. Maka inilah yang kemudian ada istilahnya husnul khotimah. Jangan dibalik, kita lahir cenger, orang-orang malah sedih, malah lahir begini. Sedangkan kita meninggal dunia, orang-orang malah senang, alhamdulillah, kayak malah pitekku aman gitu. Ampun begitu. Artinya apa? Tergantung dengan kehidupan kita. Maka muncullah kemudian husnul khotimah, su'ul khotimah. Maka kalau terakhir nopo Anwar Zaid niku, Kiai Anwar Zaid niku pun klasifikasi tipe-tipe orang yang meninggal dunia. Nek orangnya soleh, orangnya sae, namine sedo Pak Bu. Nggih, siksane wis bakdo, sedo, siksane wis bakdo. Karena di dunia itu ibarat disiksa, ketika sudah meninggal dunia tinggal bertemu dengan Robnya, gitu nggih. Siksane wis bakdo. Nek wong biasa jenenge mati, nikmate wis ganti, nggih, ganti teng swarga mengke. Terus nikmate teng dunia pun telas, ganti teng swarga. Nek rada elek jenenge matek, nggih. Nikmate wis entek. Garis siksane mengke teng kubur. Nah, nek sing parah niku sing napa ulek-ulekan niku nggih namine bongko. Mergone arep diobong neng neraka nggih. Niki Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kathah cacar cewet tuni lepat kirang terap siha saha susilanipun kula nyuwun ageng ing samudra pangangsami. Santen tutuhe klapa ketupat janure tuwa, semanten penampilan kula menawi lepat kula nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.